Sama kayak kan, jadi gini ya, jalan malam-malam terus dia naik. Ada orang nanya ke saya, berarti kalau misalkan saya jalan-jalan malam-malam, habis itu naik itu maksudnya mabuk gitu. Apakah saya melaksanakan Isra dan Mi'raj? Naik keranjang. Kalau misalkan malam-malam jalan-jalan nih, terus tiba-tiba dia naik, kan kalau orang minum alkohol atau apa yang mabuk-mabuk itu kan naik ya bahasanya ya. Kira-kira itu melakukan Isra Mi'raj apa enggak? Hah? Isra Mi'raj enggak? Kenapa? Qala an-nabi wa qabla hijratin nabiyil Isra min makatil lailan liqudsil budra wa ba'da Isra urujun lis-sama hatta ra'a nabiyyu rabba al-lama min ghairin kayfin wa hinsarin wa furat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Maknanya di sini ini al-Isra taujihihi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau secara bahasa Isra itu artinya adalah perjalanan, ya, perjalanan. Kalau kita dari sini ke Gria yaitu perjalanan, kita ke tempat-tempat lain mana-mana itu adalah perjalanan. Tapi tidak dikatakan Isra. Kenapa? Karena secara syariat yang namanya Isra adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu merupakan perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Min Asro itu malam-malam, ya. Asro itu malam-malam. Ada Isra, ada Mi'raj, ada Isra. Temennya Unya siapa? Isra ya. Terus kalau misalkan Mi'raj itu diambil dari kalimat uruj. Uruj itu artinya uruj lis sama atau su'ud ila sama minal masjidil aqsa. Su'ud itu apa namanya? Mengibang hilang. Gitu apa sih? Su'ud gitu apa? Kayak lari bukan lari cepat apa sih? Kalau kilat tuh kalau itu namanya su'ud tuh. Kalau Kilat gitu. Itu apa sih bahasa Indonesianya? Jalan ya, apa ya? cepat kilat. Iya, cepat kilat. Apa sih bahasa Indonesia? Nggak tahu lah saya. Pokoknya itu lah ya, kayak sikar gitu, kayak sikar langsung gitu. Itu namanya Mi'raj. Iya, tadi udah dibilangin. Apa ya? Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang menghadapkan Allah Subhanahu wa taala malam-malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Masjidil Aqsa su'ud ila Sidratul Muntaha atau apa namanya pergi ke atas langit. Yajibu ala kulli mukallafin. Kira-kira kalau misalkan ada orang zaman sekarang seumpama Gus Rohim tiba-tiba ngaku bahwasanya dia itu habis pergi ke Eropa atau pergi ke Jerman ya, dalam waktu 1 malam saja dan bisa pulang balik dengan cepat. Kira-kira ibu-ibu mau percaya apa tidak? Enggak. Percaya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak percaya? Nggak mungkin. Mustahil. Karena bohongnya atau karena bismillahirrahmanirrahim? Karena bohongnya. Hah? Karena nggak masuk Akal. nih ibu-ibu pada punya pikiran. Oh banyak. Berarti tabrakan nih ya, pikiran ini pikiran itu akhirnya nabrak ya. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba mengaku melakukan perjalanan jauh yang bahkan itu di luar daripada akal sehat, di luar daripada nalar sebagai manusia, pastinya orang-orang tidak akan Percaya. Nah pada saat itu, pada zaman itu baginda Nabi Muhammad SAW mempercayakan atau mempertaruhkan daripada dirinya untuk menceritakan daripada apa yang telah dialaminya, yaitu pergi secara dengan 1 malam saja dari masjid Haram ke Masjidil Aqsa yang sampai ke langit segala macamnya, dan dinyatakan ceritakan kepada orang-orang. Pada saat itu banyak orang-orang yang ragu
tentang kenabian Nabi. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak masuk Akal. karena tidak masuk akal, akhirnya banyak orang yang tidak beriman, akhirnya jadi kufur, banyak segala macamnya jadi kufur. Tapi ada satu sahabat yang dengan tegas, dengan lantang mengatakan bahwasanya apabila yang dikatakan oleh Muhammad ada lagi yang lebih aneh, ada lagi yang lebih tidak masuk akal, ada lagi yang lebih tidak masuk daripada logika, maka saya pun akan percaya, maka saya pun akan beriman. Saya percaya kepada Muhammad, dan apabila Muhammad mengatakan cerita yang lebih aneh lagi, yang lebih parah lagi, maka saya pun akan percaya. Nah, berarti sahabat ini adalah sahabat yang sangat beriman, yang sangat mempercayai, yang sangat percaya. Siapakah sahabat tersebut? Itu adalah Sayyidina Abu. Makanya dikasih julukan yaitu adalah As-Siddiq. Jadi yang dilihat bukan tidak masuk akalnya, yang tidak dilihat bukan ceritanya, yang dilihat bukan masalah perjalanannya, tetapi yang dilihat adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau saya tanya, kira-kira kalau misalkan Gus Rohi cerita nih habis pergi dari Eropa, kira-kira ibu-ibu percaya atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Kok tidak percaya? Kan Gus Rohinya yang kita percaya, ya kan? Yang kita harus memberikan yang namanya kepercayaan gitu kepada Gus Rohi. Kenapa tidak percaya? Harusnya ibu-ibu tuh percaya. Misalkan dibilang orang-orang, tapi kan ntar Gus Rohi disangkanya gila karena melakukan perjalanan malam-malam hari sampai ke Eropa. Ya jawabnya gampang, masa bodoh. Ya. Kalau misalkan kita melakukan perjalanan malam hari apa segala macam, orang-orang nggak percaya, terus kita percaya, nggak masalah. Ya, dibilang masuk akal kayak, mau dibilang gila kayak, mau dibilang orang-orang dianggap apa, yang penting masa bodoh. Makanya kalau misalkan, jadi kita tuh harus percaya sama Gus Rohinya, jangan sama cerita apa segala macam, itu enggak masa bodoh, yang penting kita berimannya itu atau mempercayainya itu. Nah di sini yajibu ala kulli mukallafin. Kenapa itu termasuk daripada ilmu tauhid? Karena ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Kan ceritanya nggak masuk akal nih ya. Ada orang melakukan perjalanan 1 hari itu balik cuma 1 malam, ya kan? Tapi ini masuk bab tauhid, berarti ini harus kita imani. Yajibu ala kulli mukallafin. Bagi orang-orang yang mukallaf, kita adalah mukallaf. Maka wajib mengimani cerita ini meskipun dianggap sebagai akal. Karena ini adalah bagian daripada akidah. Kalau kita tidak percaya dengan cerita Nabi, berarti kita tidak percaya Nabi. Nanti yang jelek jadi nabinya. Allah itu sangat menjaga Nabi Muhammad, apa yang menjaga Nabi di maksum, ya. Dan daripada semua segala macamnya itu, jangan sampai Nabi itu dianggap sebagai orang yang gila atau orang yang tidak masuk akal, orang yang apa. Jadi kita harus beriman daripada kisahnya itu. Mau itu masuk akal, mau itu tidak masuk akal, karena ini datangnya dari Nabi, maka kita harus percaya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak mempercayai kisah ini, maka kita pertanyakan daripada yang namanya keimanannya. Karena ini termasuknya dalam bab tauhid. Ya, ini kan kita ngaji kitab tauhid kan. Nah ini mau di apa? Kalau misalkan ibu-ibu tidak percaya dengan kisah Isra dan Mi'raj, maka dipertanyakan daripada yang namanya keimanan. Kira-kira sampai sini udah paham apa belum? Paham. Kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW cerita ya, bisa melakukan perjalanan 1 hari dalam 1 malam, pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kira-kira ibu percaya atau tidak? Percaya. Beriman atau tidak? Beriman. Membenarkan atau tidak? Benarkan. Kalau Gus Rohi mau cerita? Enggak. Astagfirullah. Ayyaka kida anna Allah akraman nabihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa.
wal mi'raj minal masjidil aqsa ila samawat fa'arahu minal ayatil kubra wa afadu alaihi min rahmatihi inda sidratil muntaha wa dzalika fi lailati sab'i wa ishrina min rajab qabla al-hijrah bisanati 'alal masyhur. Yang merupakan, jadi wajib, yang dimaksud kita wajib mempercayai adalah meyakini di dalam hati kita, meyakini secara keimanan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW diangkat dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan perjalanan dari yang namanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa pergi ke atas langit, yang dimana pada saat itu di tanggal 20 berapa? 7 Rajab. Ya, maka 27 Rajab. Qoblal hijrah di sanati 'alal masyhur. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dan sini penjelasannya sebenarnya banyak ya, cuma saya singkat-singkat aja lah ya. Jadi perjalanan ini wajib kita percayai, dan kita wajibnya percaya secara apa? Secara Nabi daripada jisimnya, badannya, dan juga daripada yang namanya ruhnya. Kan kadang ada ya orang yang perginya itu cuma ruhnya saja, atau yang kayak apa namanya bisa angkat apa segala macam, meninggalkan daripada tubuh fisiknya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan baik ruhnya maupun daripada jasadnya. Seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan tentang masalah keanehan gini ya, itu tuh banyak ya hal-hal yang kita tuh nggak mengerti, banyak hal-hal yang kita tuh tidak bisa langsung saja kita menghukumi apa segala macamnya hanya berdasarkan akal. Kenapa? Karena akal manusia itu sangat terbatas, dan manusia itu tidak memiliki mukasyafah. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Mukasyafah tuh bisa tahu apa-apa gitu, bisa tahu apa-apa. Seumpama di sini ibu-ibu ada yang habis dikerok seumpama. Nah, tanpa diceritain, orang yang mukasyafah tuh tahu habis dikerok ya segala macam gitu. Ya. Kita yang tidak mukasyafah itu tidak memiliki keistimewaan seperti itu. Ya. Makanya kita memikirkannya secara keimanan dan juga berdasarkan daripada yang namanya wasabu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bila kaifin walan mitsorin. Dan pertemuan yang namanya pelaksanaan daripada Isra dan Mi'raj merupakan pertemuan antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin walan mitsorin, tanpa adanya penghalang, tanpa adanya pembatas ya. Jadi perjumpaan Allah dengan Nabi, perjumpaan Nabi dengan Allah itu ketika pelaksanaan daripada Isra dan Mi'raj. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Anas wa Hasan wa Akrama wa dzakaru dzalika al-Baghawi fi tafsirih. Menurut daripada Imam Ibnu Abbas, Anas, Al-Hasan wa Akrama dan al-Baghawi. Wa tabata an Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma in qara dzalika wa qala inna ma huwa Jibril faqad ra'ahu sallallahu alaihi wasallam suratuhu al-haqiqah marrataini, marra fil ardi wa marra inda sidratil muntaha wa lahu sittu mi'atan jannah. Di mana hal ini dibantah dengan Aisyah. Aisyah itu istrinya baginda Nabi dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mengatakan bahwasanya ketika saat itu Nabi Muhammad SAW melihat surahnya atau gambarnya Allah Subhanahu wa taala secara hakikat itu hanya sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika di bumi, yang kedua di atas yaitu di Sidratul Muntaha. Dan di situ itu punya yang namanya 600 hijab atau 600 penghalang, 600.000 penghalang. Wahtilafu alul ilmi hal kana isra bi jasadihi aw ruhi. Nah, ini tadi sudah dibahas bahwasanya perjalanan Nabi itu dari ruhnya dan juga jasadnya. Ruhnya dan juga jasadnya. Kalau misalnya kita menjalankan tentang Isra Mi'raj itu banyak sekali ya. Daripada Nabi yang melihat daripada ada suatu bentuk gitu ya. Suatu bentuknya itu kayak kitab.
karena ayat dan buku segala macam, itu adalah penentuan takdir yang ada di zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman azali itu adalah zaman penciptaan. Nah, salah satunya ketika, jadi Sidratul Muntaha itu suatu tempat, ya. Sidratul Muntaha itu tempat. Nah, dipertemukannya Nabi Muhammad SAW dengan Allah itu di tempat disebutnya Darul Mufakahah, ya, Darul Mufakahah. Yang dimana di tempat itu Nabi Muhammad SAW juga melihat daripada takdir-takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kebanyakan rata-rata orang-orang itu ditakdirkannya dengan takdir-takdir yang sangat menggenaskan, yang sangat mengironiskan, yang sangat perlu dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika saat itu Nabi itu berdoa, ya Allah, tolong ya Allah daripada umatku, agar dilindungi, agar tidak mendapatkan daripada yang namanya kejelekan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bahwasanya dia atau mereka yang menyebut namaku dan menyebut namamu, maka orang tersebut akan dilimpahkan daripada karunia-Ku. Jadi Allah sudah cuma gampang aja, jawabnya simpel aja. Enggak yang dibilang suruh taubat, enggak yang dibilang suruh apa segala macamnya. Tapi dia yang menyebut nama Allah dan membawa daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan diselamatkan daripada yang namanya takdir-takdir yang jelek, daripada akhir hidup yang membinasakan, daripada di hidup di akhiratnya yang tidak berkah. Maka daripada itu pula, perbaiki daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu singkat aja ya. Jadi kalau misalnya mau dikisah ceritakan ini lumayan banyak, cuman karena ini bukan waktunya. Jadi kalau misalnya nanti diceritain sekarang, nanti ketika Isra Mi'raj saya nggak punya cerita lagi. Ya. Jadi ditabung aja. Ya. Ditabung. Jadi kalau misalkan ketika Isra Mi'raj, kenapa nggak Isra Mi'raj udah? Kan nggak enak ya. Soalnya saya itu dituntut. Sekarang tuh saya dituntut. Kenapa sih? Apa ngajinya kok ngikutin kita dulu? Kok nggak ngikutin yang lagi viral, nggak ngikutin yang lagi hype atau yang lagi terjadi? Gimana ya, males juga ya. Maksudnya setahun itu kan cepet banget, kayak berlalu, lagi-lagi ngajinya itu lagi ngaji itu lagi. Masa nggak paham duduk paling depan? Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau tidak?